Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengkonstruksi rumus volume kerucut terpancung miring. Pada video sebelumnya, kita telah membahas dan menemukan rumus volume limas terpancung miring. Sekarang, apakah kita bisa mengkonstruksi rumus volume kerucut terpancung miring berdasarkan generalisasi dari rumus volume limas terpancung miring? Untuk menjawabnya, kita akan membahas terlebih dahulu terkait limas. Jadi, limas itu adalah sebuah bangun ruang yang memiliki sebuah alas berupa bangun datar dan ujung atasnya berbentuk lancip. Kemudian ada jenis-jenis limas. Yang pertama, alas limas yang berbentuk segitiga dinamakan limas segitiga. Sedangkan alas limas yang berbentuk segi empat dinamakan limas segi empat. Dan alas limas yang berbentuk segi lima dinamakan limas segi lima. Jadi, jika ada alas limas yang berbentuk lingkaran, dinamakan kerucut. Jadi, berdasarkan kesimpulan dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kerucut adalah bangun ruang limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Berdasarkan pengertian di atas, kita bisa menggeneralisasikan rumus volume limas terpancung miring menjadi rumus kerucut terpancung miring. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu secara umum terkait volume limas terpancung miring. Yang pertama, volume limas terpancung bagian bawah, berarti yang bagian ini. Rumusnya yaitu 1/3T dikalikan dengan S1/S2/2 ditambah S1 kuadrat. Kemudian, untuk volume limas terpancung bagian atas, berarti yang bagian ini, volumenya yaitu 1/3T S2 kuadrat ditambah S1 S2. Kemudian, untuk volume limas terpancung rata, berarti gabungan antara volume limas terpancung bagian bawah dan volume limas terpancung bagian atas. Berarti, jika volume yang bawah dan atas kita gabungkan menjadi 1/3T dikalikan dengan S1 kuadrat ditambah S1 S2 ditambah S2 kuadrat. Selanjutnya, untuk volume limas terpancung miring, jadi volume limas terpancung miring ini gabungan dari volume limas terpancung rata yang ini dan volume limas terpancung bagian bawah. Jadi untuk rumusnya berarti F0 ditambah F1 sama dengan 1/3T0 dikalikan dengan S0 kuadrat ditambah S0 S1 ditambah S1 kuadrat ditambah 1/3T1 dikalikan dengan S1 kuadrat ditambah S1 S2/2. Sekarang kita akan membahas volume kerucut terpancung miring. Nah, di sini ada kerucut yang dipotong oleh bidang sejajar alas yang warna ungu ini yang memiliki tinggi T. Dan jika dipotong, tingginya itu dibagi menjadi dua, yaitu T1 dan T2. Untuk jari-jari lingkaran yang bawah kita namakan R1, dan untuk jari-jari lingkaran yang atas kita namakan R2. Kemudian, jika kerucut ini dipotong, akan menjadi seperti ini. Nah, kerucut yang sudah terpotong ini adalah kerucut terpancung rata. Kita potong lagi sehingga kerucut ini terbagi menjadi bagian bawah dan bagian atas. Selanjutnya kita akan menemukan untuk volume kerucut bagian bawah. Nah, jika kerucut rata ini kita potong seperti tadi, kita akan menghasilkan bagian bawah, yaitu yang ini. Nah,
karena volume limas bagian bawah itu sama dengan volume kerucut bagian bawah, maka kita bisa menggeneralisasikan volume tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, tadi sudah kita bahas bahwa volume limas bagian bawah itu 1/3T dikalikan dengan S1 kuadrat ditambah S1 S2 per 2. Ingat, untuk limas dengan alas persegi itu volumenya S kuadrat. Kemudian, jika limas dengan alas lingkaran, yaitu volumenya PR kuadrat. Jadi, untuk volume kerucut bagian bawah, itu volumenya menjadi 1/3T dikalikan dengan PR1 kuadrat ditambah PR1 kali R2 per 2. Di sini mempunyai elemen yang sama, yaitu Pi dapat kita keluarkan, sehingga menjadi Pi/3T dikalikan dengan R1 kuadrat ditambah R1 R2 per 2. Selanjutnya untuk volume kerucut bagian atas. Nah, jika gambar ini kita potong, akan menghasilkan bentuk seperti ini. Sama seperti volume kerucut bagian bawah, volume limas bagian atas juga sama dengan volume kerucut bagian atas. Jadi, volume limas bagian atas kan 1/3T dikalikan dengan S2 kuadrat ditambah S1 S2 per 2. Berarti untuk volume kerucut bagian atas, 1/3T dikalikan dengan PR kuadrat. PR2 kuadrat ditambah PR1 dikali R2 per 2. Kenapa ada V-nya? Karena untuk luas lingkaran itu PR kuadrat. Selanjutnya, ini kan ada yang sama, kita bisa keluarkan sehingga hasilnya menjadi Pi/3T dikalikan dengan R2 kuadrat ditambah R1 R2 per 2. Jadi untuk volume kerucut bagian bawah dan atas sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan mencari untuk volume kerucut datar. Untuk volume kerucut datar berarti sama dengan volume limas datar. Volume limas terpancung datar. Jadi, tadi sudah kita dapatkan bahwa volume limas terpancung datar atau rata ini sama dengan 1/3T dikalikan dengan S1 kuadrat ditambah S1 S2 ditambah S2 kuadrat. Jadi, kita bisa menggeneralisasikannya menjadi, nah, F1-nya tadi kita sudah dapatkan, F1 itu volume kerucut bagian bawah, yaitu Pi/3T dikalikan dengan R1 kuadrat ditambah R1 R2 per 2. Sedangkan untuk bagian atasnya atau F2, kita dapatkan Pi/3T dikalikan dengan R2 kuadrat ditambah R1 R2 per 2. Selanjutnya, jika kita gabungkan atau tambahkan volume 1 dengan volume 2 ini, akan didapatkan hasil seperti ini. Jadi hasilnya Pi/3 dikali T dikalikan dengan R1 kuadrat ditambah R1 R2 ditambah R2 kuadrat. Selanjutnya, kita telah menemukan volume kerucut terpancung datar dan bagian bawah dan atasnya. Sekarang, kita bisa menemukan untuk volume kerucut terpancung. Nah, volume kerucut terpancung ini adalah gabungan dari volume kerucut datar dan volume kerucut bagian bawah. Jadi, volume kerucut terpancung miring ini gabungan dari volume kerucut terpancung datar ditambah volume kerucut bagian bawah. Tadi kita sudah dapatkan bahwa volume kerucut terpancung datar itu Pi/3, karena ini R-nya 0 dan T-nya 0, maka kita bisa memasukkannya menjadi Pi/3 dikali T0 dikalikan dengan R0 kuadrat ditambah R0 R1 ditambah R1 kuadrat ditambah Pi/3 T1 dikalikan dengan R1 kuadrat ditambah R1 R2 per 2. Jadi, kita telah menemukan untuk rumus volume kerucut terpancung miring.
Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.